Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang matematika aljabar. Jadi ada 5 soal HOTS di dalam video ini. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi penting ini. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita kerjakan soal yang pertama. Tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 3.000. Jadi 2 jam pertama itu parkirnya adalah 3.000. Dan tarif selanjutnya adalah 4.000 per jam. Jika parkir selama 6 jam maka harus membayar parkir sebesar A 6.000, B 8.000, C 9.000, D 12.000, dan E 15.000, dan E 19.000. Jadi mana jawabannya? Jadi kita langsung pengerjaannya aja bagaimana mendapatkan nilai 19.000. Ini kan 2 jam pertama, tarif parkir mobil 2 jam pertama kan Rp3.000 ya. 2 jam. Nah, selama dia parkir adalah 6 jam. Berarti dari 2 jam pertama dari 6 jam ini Rp3.000. Jadi sisanya tinggal 4 jam. Ya. Sama dengan 2 jam ditambah, ya kan? Masih ada 4 jam, berarti 4 di setiap jam dari 4 jam yang tersisa ini itu parkirnya adalah 4.000 setiap jam dari 4 jam ini. Jadi dikali dengan 4 dikali dengan 4.000. Jadinya 4 dikali 4.000 sama dengan 16.000. Jadi 3.000 yang 2 jam ini ditambah dengan 4 jam yang terakhir, 3.000 ditambah 16.000 sama dengan 19.000. Jadi total tarif parkir mobil selama 6 jam dia harus membayar sebesar 19.000. Ya, jadi ini mudah tapi menyusahkan untuk dipahami. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang kedua, jika rata-rata dari 4, 5, X, dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 7, 8, 9, X, dan Y adalah A 4,6, B 5,0, C 5,6, D 6,0, dan E 7,0. Yang harus kita kerjakan dulu adalah jika maka, ya kan? Jika maka. Yang harus kalian kerjakan dulu adalah jika. Jika rata-rata dari 4, 5, X, dan Y adalah 5. Ini yang harus kalian kerjakan dulu sebelum mengerjakan makanya. Ya. Ini saya ubah dalam bentuk seperti ini. Ya, karena ini kan nilai rata-rata yang mau dicari. Dari ini 4, yang koma ini seganti jumlah, ya. 4 tambah 5 tambah X tambah Y sama dengan 5 kan adalah sama dengan 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, nilainya ada 4 berarti per 4. Ya kan? Di bawah di sini itu ada nilai 1 kali silang. 4 dikali 5 sama dengan 20, 1 dikali ini tetap hasilnya ini. Ya kan? Kita lanjutkan. Kemudian 4 ditambah 5 itu kan 9. 9 ini karena bernilai angka dan ini juga bernilai angka berarti saya pindah ruaskan ke bagian sini. Ya, sehingga yang tinggal di ruas kiri itu tinggal X dan Y. X dan Y sama dengan 20, karena ini penjumlahan pindah ruas berubah jadi pengurangan. Dikurang dengan 9, dan dari 4 tambah 5 tadi kan. Jadi 20 dikurang 9 sama dengan 11. Oh, berarti nilai X dan Y itu adalah 11. Ya kan? Kemudian kita beralih ke soalnya. Di situ kan ada tertulis maka rata-rata dari 7, 8, 9, X, dan Y adalah. Nah, itu rata-rata yang mau dicari. Nah, dalam bentuk yang seperti ini. Ya. 4, 8, 9, X, dan Y. Ya kan? Kita ubah dalam posisi yang seperti ini tadi. Dan modelnya seperti ini. 7, ini kan? 7, 8, 9, X, dan Y. 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah X dan Y ditambah dengan Y. Ya kan, kita ada kasih dalam kurung, ya kan. Kemudian ini kan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, berarti dibagi dengan 5. Kalau rata-rata itu mesti pakai yang seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya karena nilai X ditambah Y itu adalah 11, kita langsung substitusi, ganti X ditambah Y itu dengan nilai 11, dan posisinya akan seperti ini. 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah X dan Y itu kan nilainya 11, ditambah dengan 11 per 5.
Sehingga 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 11 itu adalah 35 dibagi dengan 5. Dimana 35 dibagi 5 itu sama dengan 7. Sehingga di dalam opsi pada soal itu nilainya terdapat pada opsi E. Ya, yang jumlahnya adalah 7. Jadi rata-rata dari 7,8, 9, X dan Y itu adalah 7. Ya, sudah paham ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 2 jam, 90 menit, atau 1 jam. Jadi itu juga berturut-turut ya. Yang 2 jam itu untuk keran A, yang 90 menit untuk keran B, dan 1 jam itu untuk keran C. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 20 menit, berarti keran ini akan dibuka dan mengalir selama 20 menit secara bersamaan, maka kolam tersebut terisi. A 0,48 bagian, B 0,56 bagian, C 0,6 bagian, D 0,72 bagian, dan E 0,96 bagian. Nah, sekarang kita bagaimana untuk mengerjakan? Pertama, di situ kan tadi ada tertulis 2 jam, 90 menit, dan 1 jam. Nah, kita ubah itu. Yang 2 jam itu kita ubah menjadi 120 menit. Ya, 1 jam kan 60 menit. Jadi kalau 2 jam 120 menit. Kemudian yang 90 menit kita tidak ubah. Ini untuk A tadi, ini untuk kerang B, dan ini untuk kerang C. Yang 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Ya, sampai sini paham ya? Kemudian, dalam waktu 20 menit, kerang ini akan dibuka. Maka air yang terisi berapa? Jadi hitungannya seperti ini, sama dengan A, B, C. Kerang A, kerang B, kerang C. Ya kan? Ini dijumlah semua kerangnya. Kerang yang 120 menit, ditambah tadi 90 menit, ditambah dengan 60 menit. Kemudian mereka membutuhkan di waktu yang mengalir itu selama 20 menit. Jadi masing-masing 20 menit, 20 menit, 20 menit. Jadi 20 menit, 20 menit, 20 menit. Jadi posisinya seperti ini. Karena ini penjumlahan dan penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Ya kan? 120, 90, 60. Dan saya dapatkan itu 360 penyebutnya. Di mana 120 ini dikali dengan 3 pasti dapat 360, 90 dikali 4 pasti dapat 360, dan 60 kali 6 pasti dapat 360. Ya, kemudian yang 3 ini akan saya kali dengan 2, dapat hasilnya 60, 3 dikali 6, 20 sama dengan 60. Kemudian 4 ini akan saya kalikan dengan 2, dapat 80, ya, ditambah 60 ini dikali dengan 6, tadi 6 ini dikalikan dengan 20 sama dengan 120, ya kan? 60 ditambah 80 tambah 120 hasilnya ada 260 per 360. Saya coret ini, tinggal 26 dibagi 36 hasilnya adalah 0,72. Jadi ini terdapat pada opsi D, ya kan? Sebenarnya sangat simpel untuk pengerjaan soal yang semacam ini. Terlihat susah, tapi kalau kalian memahami soal, kalian bisa mengerjakan dengan cepat. Oke, paham? Kita lanjut soal yang berikutnya. Jarak kota Surabaya ke Yogyakarta adalah 360. Jadi 360 itu jaraknya dari Surabaya ke Yogyakarta. Ya kan? Surabaya ke Yogyakarta itu jaraknya 360. Nah, kemudian Robi berangkat pada pukul 8. Jadi Robi ini berangkat pada pukul 8. Ya, kemudian dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian ada Irfan. Irfan berangkat pada pukul 9. Ya, dia berangkat pada pukul 9 dengan kecepatan 50 km per jam. Pada pukul berapa Irfan akan menyusul Robi? Berarti ini pertanyaannya adalah Irfan, pada pukul berapa Irfan ini menyusul Robi? Apakah A 11.00, B 12.00, C 13.00, dan D 14.00, dan yang terakhir adalah 15.00. Kita lihat sama-sama. Nah, sekarang perhatikan. Ini saya kasih bentuk yang seperti ini. Kalian jangan pada saat ujian nanti jangan pakai seperti ini, karena itu akan membuat kalian lama mengerjakan. Saya cuma memberikan jalan
cerita bagaimana soal ini diselesaikan. Ya seperti itu. Jadi modelnya seperti ini. Saya tulis dulu pukul ya. Pukul 8, 9, 10, 11, 12 sampai 14. Kemudian ada Robi dan Irfan. Di sini itu ada kecepatan mereka. Di Robi itu kan berangkat pada pukul 8 dengan kecepatan 40 menit. Kemudian Irfan itu berangkat pada pukul 9 dengan kecepatan 50 menit. Ya, kita mau lihat pada posisi berapa mereka akan menyusul. Ya, sekarang perhatikan. Robi ini kan 40 1 jam kemudian di pukul 9, 10, 11 kan selalu ditambah dengan ini karena konsisten. 40 ditambah 40 sama dengan 80, 80 ditambah 40 tadi 120, 120 tadi ditambah dengan 40, 160, begitu seterusnya 200, 240. Ya, pada pukul 13.00. Kemudian Irfan itu kan berangkat pada pukul 9 dengan kecepatan 50. Berarti 50 kemudian bertambah 1 jam lagi berarti jadi 100. 100 ditambah 50, 150, 150 tambah 50, 200, 250. Nah sekarang perhatikan. Mereka setara artinya beku samping ini menyamping, beku lurus itu pada pukul 12.00. Tapi yang ditanyakan dalam soal itu pukul berapa Irfan menyusul Robi. Nah, dia coba lihat ini. Pada kecepatan 250 ini, dia sudah lebih besar daripada Robi. Berarti Irfan bisa menyusul Robi pada pukul 13.00. Sudah jelas ya. Jadi ini adalah hanya jalan cerita dari menyelesaikan soal jarak yang seperti ini ya. Kalau kalian ujian nanti jangan pakai cara yang seperti ini. Kalian bisa lebih memikirkan bagaimana menyelesaikan dengan cepat atau cara yang lebih cepat daripada ini ya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Jarak kota A ke B adalah 320 km. Rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km. Sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama yaitu pada pukul 8, mereka akan berpapasan pada pukul. Berpapasan itu sama dengan selurus ya. Tapi kan ini Rendra berangkat dari kota A, sedangkan Ansori berangkat dari kota B. Jadi Ansori akan menuju ke sini dan Rendra akan menuju ke sini. Opsinya adalah A 10.00, B 11.00, C 12.00, D 13.00, dan E 14.00. Sekarang kita mau lihat dulu. Ini kan Ansori Rendra berangkat pada pukul 8, Ansori juga pada pukul 8. Iya, jadi dia lurus ke sini, dia lurus ke sini. Nah, di sini kita mau lihat berapa di sini. Nah, berapa? Itu kan jaraknya itu 320 dari kota A ke B, ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat dari tabel ini. Rendra kan berangkat dengan kecepatan 30 kan? Berangkat pada 30 km per jam, sedangkan Ansori itu berangkat pada 50 km per jam. Kemudian 30 tambah 50 kan sama dengan 80. Ditambah ini ditambah lagi, ditambah sama juga dengan ini. Ditambah terus dari awal. 30 tambah 30 60, 60 tambah 30 kan 90, 90 tambah 30 120 sama juga dengan ini. 50 tambah 50 100, 100 ditambah 50 150, 150 tambah 50 sama dengan 200 ya kan. Kemudian ini dijumlah. 30 tambah 50 80, 60 tambah 100 160, 90 tambah 150 240, dan 120 ditambah 200 sama dengan 320. Kan jaraknya itu dari kota A ke B 320. Jadi letaknya di sini. Berapa jam ini? 1 2 3 4 jam. Ada 4 jam mereka bisa berpapasan. Tapi kan mereka berangkat pada pukul 8 ya kan? Sama-sama berangkat pada pukul 8. Maka jam 8 ini ditambah dengan 4 jam yang tadi kan menjadi hasilnya 12.00. Berarti mereka akan berpapasan pada pukul 12.00. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi itulah
cara pengerjaan beberapa soal yang mungkin terbilang sulit untuk dikerjakan. Soal ini pernah muncul di tahun 2018 ya, jadi kali kita mesti hati-hati ya, hati-hati kemungkinan terburuk, kemungkinan soal yang akan muncul ya. Jadi perbanyak latihan dan perbanyak latihan, dan jangan lupa berdoa. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan satu hal lagi, jika kalian mau mendapatkan 4 simulasi CAT 2021 dan dapat gratis 11 ebook soal-soal CPNS, silakan klik link grup Telegram yang ada di deskripsi. Kemudian kalian cari admin, kalian minta di situ. Kalian akan dikasih setelah kalian melakukan registrasi. Ya, semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.